Tadi batu alam di Indonesia itu sudah mulai meninggi adik-adik. Jadi seperti dilihat ya, adik-adik udah pernah tahu batu alam apa aja nih? Bisa disebutin 6? Itu cuma 5, boleh tambahin 1. Oke. Ada juga batu andesit ya, gitu. Terus pentingnya memilih batu alam yang tepat untuk sebuah konstruksi. Jadi ini adik-adik memperhatikan itu. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketika batu alam yang ada di Indonesia itu konvensionalnya itu sekitar 30-50 kg per meter persegi. Nah, kulit batu cuma 2 kg per meter persegi. Jadi ini adalah solusi kreatif adik-adik. Walaupun ini cuma 2 mili, Mbak Intan boleh minta tolong ini. Dan ini bisa tidak ada sambungan selama pilarnya itu lock ya adik-adik. Jangan sampai ada yang mengerucut ataupun agak mengembang ke bawah gitu kayak piramid. Karena kalau misalkan kayak gitu, fokusnya adalah apa? Ketika dia tidak lock, berarti apa yang bisa terjadi? Nah, ini gopaynya 150.000 nih yang ini, bagi sulit. Coba adik-adik. Nah, ayo 150.000. Kalau nggak bisa ada yang jawab lagi. Coba diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya sebentar ya. Jadi kan tadi kan diameternya itu kan 20 cm. Ya kan? Terus udah gitu kenapa harus lock gitu? Karena dia biar bisa ketemu. Ayo, ada yang jawab? Ada yang bisa jawab kenapa harus lock? Takut salah. Jangan takut salah. Salah nggak ngurangin nilai ya Pak ya? Iya, yang penting udah dijawab. Oke. Aman. Dengan siapa Kak? Nuria. Kak Nuria. Oke, semester apa Kak? Semester akhir. Oh, semester akhir. Baik Kak Nuria. Bisa Kak? Ini kan benar atau salahnya? Iya. Biar ini apa namanya? Kekuatan dari yang bendanya tuh terbagi rata. Kurang. Ya. Kalau remnya itu tidak merata, terus udah gitu dia ada mengkap itu gimana? Tidak menempel sempurna jadinya. Nah, betul. Itu jawabannya. Ya, mendekati sih sebenarnya. Tapi saya sempurnakan, tapi nggak apa-apa. Itu udah mendekati 200.000 ya, kan ya yang ada. Lumayan buat cilok. Jadi benar, adik-adik. Jadi pada saat dia nggak lock, senggangannya nih, misalnya nih, dia nggak lock. Terus udah gitu bawahnya dia ngepas. Tapi pada saat dia di atasnya itu ada rongga, berarti kan kita harus ngikat di atas kan. Ternyata di bawahnya jadinya lepas gitu. Kalau misalkan kita taruh dua-duanya, terus kita ikat atas bawah bisa juga. Nah, tapi perakatnya juga jadi nggak sempurna gitu. Itu ya adik-adik ya. Nah, itu dia. Baru nih. Kayaknya Nggak usah ini. nggak usah, kedengaran juga ya. Oh, iya. Oke, jadi itu ya adik-adik ya. Kak Nuria benar. Jadi pada saat pemasangan itu yang perlu diperhatikan adalah media pasang. Jadi media pasang, kalau misalkan media pasangnya itu loh, itu juga bagus. Terus kalau media pasangnya seperti ini, ada acian, kering, nah itu juga harus dilihat lagi ya tesnya. Itu harus dikelupas dulu catnya, terus udah gitu baru kita tempelkan. Sama, nah kalau misalkan ada lihat ini ada. Kalau misalkan di ketinggian di atas 4 meter akan lebih baik carinya yang ringan, karena kalau misalkan dia jatuh seperti ini di rumah tetangga saya itu jatuh setelah 7-8 tahun kemudian satu jatuh itu akan diikuti oleh batu-batu lain yang jatuh. Jadi kalau misalkan ada taruh material di ketinggian, ya itu harus diperhatikan adalah struktur ya, beban struktur di bangunan, karena itu resikonya cedera. Oke. Nah itulah kenapa kulit batu dianggap kreatif, karena bisa memenuhi tingkat keamanan yang bagus dan kenyamanan. Estetikanya juga dapat. Nah, karena ini adalah dari batu alam seperti ini prosesnya, terus udah gitu komposisinya batunya itu SiO2. Nah, karena inilah kenapa batu yang ada di Indonesia itu nggak bisa kita proses, karena batu alam yang ada di Indonesia itu kebanyakan kalsium karbonat atau CaCl3. Proses pembuatan kulit batu untuk tahap awal adalah selain batunya dibersihkan dahulu, lalu diberikan lem khusus, fiberglass, ringan ramah lingkungan, lentur, tahan air, tahan panas, cepat
kelihatan sangat mudah, 1266 meter, kita cuma pasang 3 minggu dengan ketinggian 7 lantai dan tersedia 31 pilihan, sebenarnya ada 34 pilihan produk ya. Terus ini ada proyek Kejaksaan Agung. Nah, ini bisa kita lihat nih adik-adik, yang di sini itu kita pasangnya di GRC. Tapi kalau yang bagian atas yang rata ini kita pasangnya ini di beton. Jadi kalau misalkan di GRC, pastikan GRC-nya ini kan medianya lengkung ya adik-adik. Nah, pada saat media lengkung itu GRC-nya seenggaknya minimal itu sekitar 5 atau 6 mm. Karena ini kan dipasang. Dan ditambahi beban struktur yang cuma 2 kilo, jadi kalau misalkan dia jatuh juga masih aman. Nah, pada saat waktu itu kulit batu sedang pasang di area sini dan gedung yang sebelah sini itu kebakaran. Ini segini ya dia 1150 sampai dengan 1250 derajat Celcius. Bagian belakang kita bakar. Analoginya adalah fiberglassnya ini akan menyebarkan api. Tetapi di atasnya ini, di bagian depan ini adalah batu alam api sebagai peredam. Jadi yang belakangnya menyebarkan api, yang depannya ini sebagai peredam batu alam. Oke. Sama dengan pasang HPL, tapi jika terpasang sama dengan batu alam asli. Ada yang bagi cahaya. Perkenalkan, nama saya Mat Ngaling dari Kota Purwodadi, Jawa Tengah. Mau mengenalkan cara aplikasi pemasangan kulit batu stone finer. Maksimal, kualitas bagus. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dengan saya, Mat Ngaling, asli Purwodadi, Jawa Tengah. Terima kasih. Pertanyaannya tadi kan batu, terus kan digelar. Nah, terus udah gitu Mas Ngaling bilang sisa batu alamnya yang tidak matching ditaruh di las-lasan, ya kan? Kira-kira nih setelah digelar, terus udah gitu ternyata batunya itu nggak matching, oke? Kira-kira kenapa adik-adik? Ada yang bisa jawab? Nah, nih pokoknya 100.000 tadi kalau misalkan masih salah. Kenapa? Taruh ini yang matching, ini yang matching, ini yang nggak matching gitu. Kenapa dia harus ditaruhnya di las-lasan? Las-lasan itu sisa pinggiran atau bagian yang nggak eye level. Jadi pada saat naik eye level kayak gitu kan berarti kan kelihatan. Kenapa dia yang nggak matching ini harus taruhnya yang di sudutan-sudutan yang nggak kelihatan? Gitu, las-lasan itu. Ya, gimana? Posisi melasnya Ya, berarti secara estetika gimana Mas? kelihatan seamless gitu. Boleh diperjelas maksudnya seamless Kelihatan itu? itu maksudnya kelihatan menyatu gitu. Terus di pojok-pojok tuh enggak terlalu. Kayak gitu. Jadi artinya gini ya, kalau yang nggak nyambung itu kan taruh di pojokan kan nggak kelihatan sama orang gitu kan. Terus udah gitu kalau misalkan ditaruh yang di eye level jadi kelihatan gitu ya. Oke Mas, boleh 100.000 ya. Namanya siapa Mas? Mas Bija. Oke. Jadi benar ya adik-adik. Jadi kekurangannya kulit batu adalah kelebihannya kulit batu gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya motifnya nggak nyambung. Tapi pada saat dia ditaruh di tadi kayak tempat tadi Mas Ngaling. Aku tuh ngecas loh. Pada saat dia dipasang, walaupun nggak nyambung tetap bagus. Karena apa? Itu menunjukkan itu adalah batu alam asli. Kekurangannya adalah kelebihannya. Gitu. Oke. 100.000. Sayang ya. Lumayan kan? Oleh biar interaktif, masih ada 10 menit lagi. Nah, ini adalah batu alam yang kita buat. Motifnya seperti ini. Inilah yang kita bilang gelaran ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan adik-adik lihat, ini motif batu. Terus sudah itu kelihatannya bagus. Kita kirim, ternyata klien adik-adik nanti punya klien itu kan bakalan variatif. Ada yang respect, ada yang enggak, ada yang oke-oke aja nurut sama arsitek, itu yang kita pengenin gitu kan. Yang kita tahu sih memang 86% sales itu sales owner itu akan nurut apa kata arsitek. Nah, kita mengantisipasi yang 14% nih. Yang 14% itu yang receh, rewel, rebet gitu kan, emak-emak, judes, bawel gitu kan. Nah, kalau misalkan adik-adik nih biasanya nih
arsitek itu mengalami apa namanya? Mereka itu pada saat memprovide material harus tahu produk knowledge yang pertama. Kedua, bagus apa enggak. Ketiga, cocok apa enggak. Sama budget juga. Nah, pada saat si ibu ini, contohnya saya yang melarang, saya bilang, Pak, Mas, siapa namanya? Mas Rijal, saya nggak mau desainnya Mas Rijal, soalnya ini batunya terlalu tinggi. Saya kayak banci kalau misalkan dia di batu ini, gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, adik-adik tinggal bilang sama kalau ke kulit batu ya, tinggal bilang Bu Rina, klien saya nggak mau yang warnanya pink, gitu. Nanti kita pilihkan. Jadi kita gelar tadi, ini namanya gelaran atau dry line. Kita gelar batunya, setelah oke, kita coding, nanti adik-adik tinggal pasangin aja, gitu. Jadi bahkan pada saat kulit batu itu terkirim ke tempat yang ibu rewel tadi, nah si ibu rewel itu bilang, loh kok ternyata ini masih ada pinknya, nggak mau, saya mau ganti batu aja, mau warna itu. Nah itu tinggal dibalikin aja. Kulit batu itu ada dan jasa, kalau misalkan nggak cocok, kita ada customer satisfied 110%. Jadi benar-benar kita nggak mau ada zero complaint. Panjangannya? Kepanjangan ACP. Aluminium komposit panel. Iya. Bener ya Kak? Nah, ini tuh baru dipasang 2 tahun. Nah, ini kan Itu area Tugu area Tuala Tungkal. sudah itu ada Bahas lagi sama dia. suka Oke, main apa katanya? bola atau apa ya, nggak tahu lah ini kenapa bisa kayak begini. Akhirnya keluar. Bayangin kalau misalkan ini juga dilapisi oleh kulit batu. Nah ini udah nggak mungkin bisa, karena dia ada anti beturnya juga kan. Jadinya kalau misalkan mau dibolongin ya berarti dia emang harus pakai bor ataupun alat-alat yang beratnya gitu. Itu ada perlu apa namanya, perlu yang tempat-tempat yang efeknya dapat wow efek, boleh pakai kulit batu. Kulit batu tembus cahaya. Jadi sebagai Flex pengganti empat. PVL bisa, Betul, ada di sebagai pengganti batu andesit bisa, sebagai pengganti batu onyx pun kita bisa. Jadi ini untuk Cie. oke, ini yang di kereta karena ringan ya. Kereta cakep banget. Yang ini agak susah, kita berapa ya? 200, 300, 400, masih ada. Tetapnya 250.000. Di sini ada gambar. Kita kan sekalian studi ya kan. Di sini ada ada yang salah dan ada yang benar. Dan ini sama-sama kulit batunya Indian Autumn translucent. Boleh disebutin 2 aja yang menyebabkan area area yang salah mana, area yang benar mana, terus sudah gitu apa yang menyebabkan. Jadi ada 2 pertanyaan. Ayo 250.000. Pak Disna, siapa? Yang benar mana, yang salah yang mana? Yang salah menurut saya Yang atas atau yang bawah nih? yang ini. atas. Yang atas salah? Ya. Oke. Salahnya kenapa? Kalau menurut saya karena kan teksturnya tadi ini, maka kalau di foto itu kan ada sorotan lampu, Ya. akan lebih bagus kalau ditempatkannya di belakang kayak botol-botol kayak gitu. Jawab ya, oke, jawab. Ayo, satu lagi, durasi dulu lagi yang benar. Ayo lah, kan itu kita belajar loh. Oke, Menurut saya yang salah itu yang di bawah karena oke. dari dulunya tuh keramiknya agak bukan, jenisnya agak beda itu. Yang satunya agak gelap, yang satunya agak terang. Oke. Yang salah yang ini. Iya. Karena- kenapa ini salah tadi? Karena motifnya bukan motif. Coba, ini bukan motif. Ini clue berikutnya. Ini clue berikutnya. Kayaknya warna lampunya ya, pencahayaannya ya. Betul. Iya. Betul. Warna lampu, terus sudah gitu sama ini tadi ya kan, ada bayangan lampu gitu ya maksudnya. Betul. Dengan Kak siapa? Naila. Kak Naila ya. Oke, tepuk tangan untuk Kak Naila. Jadi gini adik-adik, kalau misalkan adik-adik ini ya, bagian bawah ini ada bayangan lampu. Bayangan lampu itu karena apa? Karena bias lampunya itu tidak menyebar rata, betul? Nah, kalau udah nggak menyebar rata itu kita ganti akriliknya ini. Yang ini pakai akrilik putih susu, yang ini nggak pakai akrilik putih susu.
Jadi pada saat adik-adik nanti pada saat desain itu harus memperhatikan tes and trial dulu. Jadi pada saat dia mau coba, sebenarnya lampu sih nggak perlu fluorescent kuning juga bisa. Kalau misalkan mau batunya warna biru ya tinggal kasih aja lampunya warna biru gitu kan. Tapi yang paling penting adalah yang mendasar adalah bias lampu. Kalau misalkan ada bayangan lampu itu nggak bagus gitu. Tapi kalau misalkan udah pendarnya bagus udah oke. Oke, nah itu kulit batu. Selamat tuh yang sudah menang. Bisa buat jalan-jalan besok. Oke, dan ini adalah kulit batu yang terpasang di berbagai media. Pada dibaca ya, Mbak? Ya. Oke, dan ini ada saya dengan buku saya Angka Woman Berkawan. Kalau misalkan mau beli, sayang sekali sudah sold out, belum cetak lagi. Jadi nggak bisa dibeli. Oke, demikian presentasi dari PT Kulit Batu Indonesia. Nah, sekarang kita bisa ikutan dengan dilanjuti oleh Daikin.